Pembantuku Canduku Bab 2. Raf menatap Aluna lekat-lekat sebelum dia pergi meninggalkan ruangan itu. Ruangan tempat istrinya tertidur panjang. Wanita cantik itu begitu dirindukannya. Kadang Raf ingin sekali kembali ke masa lalu. Dia sangat berharap bisa kembali bercengkraman bersama istrinya. Dia sangat berharap suatu hari keajaiban akan datang kepadanya. Sebenarnya mudah bagi Raf untuk mendapatkan wanita yang lebih cantik atau lebih segala-galanya dari sang istri. Apalagi Raf dikenal sebagai lelaki dengan sejuta pesona. Ketampanannya bahkan disejajarkan dengan para aktor tampan internasional. Lelaki blasteran Indonesia itu begitu mempesona, membuat siapa saja wanita yang melihatnya akan jatuh cinta. Namun hal itu jauh-jauh dibuang dari pikirannya, karena dia tidak akan mungkin tega menyakiti sang istri yang sedang terbaring koma. Entah apa yang akan terjadi bila istrinya itu terbangun dan dia telah kehilangan anak yang didambakan selama ini. Istrinya sudah banyak berkorban dan banyak kesakitan, dan dia tidak ingin menambah kesakitannya itu dengan mencari wanita lain. Dia ingin menjaga hati dan cintanya hanya untuk Aluna. Walaupun memang diakui kalau selama ini Raf sangat hampa dan kesepian. Raf melangkahkan kakinya ke ruangan makan yang besar dan mewah. Kedua orang tuanya sudah menunggu kehadirannya. Mereka sebagai orang tua begitu prihatin melihat Raf, seperti sebuah patung hidup yang tidak mempunyai jiwa. Kadang pandangannya kosong seperti yang putus harapan. Mereka tahu Raf merasa sangat bersalah kepada istrinya itu, padahal semua kejadian yang menimpa anak dan istrinya itu sama sekali bukan karena kesalahannya. Raf, hari ini Mama membuatkan janji dengan Imelda. Dia juga dari seorang kalangan berada seperti kita. Anaknya cantik, dia seorang gadis yang cerdas, baru lulus S1 di Afrika. Dia sangat serasi dengan kamu. Mama, mohon kamu mau menemuinya, ujar sang mama. Dengan ucapan sangat hati-hati, karena dia tahu kalau anaknya pasti akan selalu menolaknya. Namun tidak ada yang salah dengan mencoba hal itu, pikirannya. Ma, kenapa harus selalu seperti ini? Raf tidak tertarik dengan wanita manapun. Raf tidak akan pernah menjalin hubungan dengan wanita manapun. Ma, Pa, Raf mohon jangan seperti ini. Luna masih ada. Raf bukan seorang bujangan ataupun seorang duda. Pa, Ma, ada hati yang harus Raf jaga. Jadi cukup sampai di sini, jangan membahasnya lagi. Karena Raf tetap akan menolaknya. Raf tidak ingin membuat Luna kecewa, ucap Raf tegas. Raf, sampai kapan kau akan terus seperti ini? Papa menginginkan seorang cucu yang akan mewarisi usaha kita. Kita memerlukan penerus dan pewaris. Papa ingin seorang cucu secepatnya. Jangan membantah terus orang tuamu ini. Kami ini sudah renta, Raf, ucap sang papa tegas dengan logat bulenya yang masih kental, walaupun sangat fasih dalam berbicara bahasa Indonesia. Perkataan sang papa membuat Raf terdiam, tak berkutik. Jika papanya sudah berbicara, Raf akan diam, tak berani membantah. Papa tidak tahu kapan istrimu akan sadar, maka tolong kamu jangan membantah lagi, Raf. Temuilah gadis itu, toh tidak ada salahnya kamu melihatnya dulu. Setelah itu baru kamu putuskan. Dia seorang anak teman bisnis kita. Aku yakin kau akan jatuh cinta padanya, Raf. Raf hanya terdiam. Dia hanya mendengarkan perkataan sang ayah, tak berani menyangganya. Walaupun dalam hati dia benar-benar merasa berat. Memang tidak tahu kapan sang istri akan bangun dari tidurnya. Tapi Raf optimis,
Suatu hari istrinya itu pasti akan terbangun dari tidurnya. Pikir Raf dengan sangat yakin. Mama sangat setuju dengan pendapat Papa. Istrimu itu bagikan mayat hidup. Mati segan, hidup pun tak mau. Mau sampai kapan kau menunggunya? Apalagi Mama melihatmu tidak ada kecerahan dan keceriaan pada wajahmu, Raf. Kau pun justru sama seperti istrimu, bagaikan raga tapi tak berjiwa, kosong dan hampa. Mama dapat melihat wajahmu, betapa hari-harimu itu benar-benar tersiksa, menunggu sang istri entah sampai kapan. Tolong kali ini kau indahkan perkataan kami, Raf. Ini demi kebaikanmu. Hatinya terasa sakit saat ibunya berkata seperti itu. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh ibunya. Namun mengapa begitu perih menerima kenyataan tersebut? Pikir Raf dalam hati. Bersamaan dengan itu, para pelayan menghidangkan menu sarapan favorit majikan mereka. Menu spesial itu disajikan oleh seorang chief yang sudah puluhan tahun dipekerjakan oleh mereka dan dibantu para pelayan lainnya. Dan tak sengaja, pandangan Raf melirik ke Zara, gadis kampung yang tadi dimarahi olehnya. Gadis itu nampak memperhatikan bagaimana mereka melayani majikan yang baru saja pertama kali dilihatnya. Karena sebelumnya baru bertemu Nyonya Jelita dan Tuan Muda Galak yang tadi pagi dia temui. Raf melirik tajam ke arah pembantu itu dengan kesal. Hei, kau kemari. Untuk apa kau bersembunyi di situ seperti seorang mata-mata? Dasar gadis bodoh. Hardik Raf saat melihat Zara seperti ketakutan saat melihatnya dan segera bersembunyi. Zara yang merasa dirinya dipanggil, hatinya langsung deg-dug. Keringat dingin langsung membasahi tubuhnya. Hari pertama bekerja ternyata sudah begitu menakutkan. Apalagi hari-hari ke depan pikirannya. Perlahan dia mendekati sang majikan dengan kepala tertunduk, membuat hati Raf kesal sekali melihat gadis yang dia anggap sangat lancang itu. Mama mengapa mempekerjakan seorang pelayan seperti ini? Kerjaannya benar-benar buruk. Dia pun seorang yang songong dan tidak sopan. Aku sangat tidak suka. Bukankah kita terbiasa mempekerjakan orang-orang yang profesional? Mengapa harus gadis udik ini? Hardiknya membuat Zara benar-benar merasa sangat tertampar sekaligus sedih dan cemas. Mama lihat dia anak yang mau bekerja keras dan semangat. Dia baru 1 hari ini di sini. Biarkan dia bekerja melayanimu. Entah sudah berapa ribu orang Mama memecat orang gara-gara kamu. Selalu tidak cocok dengan pekerjaan mereka. Dan untuk masalah pekerjaan ini, Mama harap ini yang terakhir kalinya Mama mempekerjakan orang itu melayanimu. Waktu Mama sangat berharga untuk dibuang-buang berwawancara para calon pelayan untuk melayani Raf. Tapi dia lancang masuk ke kamar Luna tanpa izinku. Aku tidak suka akan hal itu. Baru sehari sudah berbuat kesalahan. Bagaimana untuk hari-hari selanjutnya? Sudahlah Raf, hal remeh-temeh seperti ini tidak usah terlalu diributkan. Ayo kita ke kantor bersama Papa, ingin memeriksa laporan seluruh keuangan dari perusahaan kita. Suruh nanti sekretarismu menghadap Papa. Ini bukan hal remeh-temeh, Pak. Justru ini yang harus dia tahu. Hei, gadis udik, kamu membayarmu agar kau bekerja dengan baik. Awas kalau kau banyak melakukan kesalahan, aku tak segan-segan memecatmu. Di sini bukan pantai sosial yang menampung orang-orang susah. Jadi kerjalah dengan benar. Mendengar hal itu tentu saja membuat Zara semakin ketakutan. Baru sehari kerja sudah akan dipecat. Mau bagaimana nanti hidupnya, apalagi dia sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Tolong maafkan kecerobohan saya, Tuan Muda. Saya berjanji, ini akan menjadi kesalahan terakhir saya. Jangan pecat saya. Shh, saya sangat membutuhkan pekerjaan ini, ucap Zara sambil menunduk. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan.
Tunggu episode selanjutnya, akan lebih asik lagi dan akan kami share di channel ini. Thank you.